mata kuliah produktivitas. Di pertemuan kedua kita akan membahas tentang materi sistem produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Kita lihat tentang sistem produktivitas. Oke, kita lihat apa itu sistem produktivitas. Kita lihat satu persatu apa itu sistem, apa itu produktivitas, dan apa itu sistem produktivitas. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, komponen dan elemen yang dimaksud sini itu ada secara struktural dan ada komponen atau elemen fungsional. Komponen atau elemen struktural yang dimaksud di sini itu bisa berupa material, mesin dan peralatan, tenaga kerja, modal, energi, informasi, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen atau elemen fungsional itu terdiri dari pengendalian, koordinasi, dan kepemimpinan. Itu sistem. Kemudian kita lihat produktivitas. Oke, kita lihat produktivitas. Produktivitas ini dalam bahasa Inggris disebut dengan productivity, yaitu ada dua kata, produk dan activity, yang artinya adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu berupa produk atau jasa. Sehingga sistem produktivitas ini adalah suatu sistem proses industri yang mengubah bahan baku dan input sumber daya menjadi output tertentu. Nah, berlangsungnya proses industri ini tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor luar sehingga sistem ini dikatakan sebagai sistem terbuka. Nah, faktor-faktor ini akan kita bahas nantinya satu persatu. Berikut kita lihat sistem produktivitas dalam lingkungan industri. Kita lihat pada dalam bagan, seperti biasa proses produksi mulai dari input, kemudian proses dan output dan produktivitas. Nah, input di sini itu terdiri dari tenaga kerja, modal, material, tanah, informasi, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat tenaga kerja. Dalam operasi sistem produksi tentu membutuhkan intervensi manusia, dan orang-orang yang terlibat dalam sistem produksi itu dianggap sebagai input tenaga kerja. Kemudian yang kedua, modal. Modal dalam operasi sistem produksi itu membutuhkan modal. Ya. Itu contohnya fasilitas peralatan, kemudian mesin produksi, bangunan pabrik, gudang, dan lain-lainnya itu dianggap sebagai barang modal. Kemudian yang ketiga, material. Agar sistem produksi dapat menghasilkan produk manufaktur, tentu diperlukan material atau bahan baku. Kemudian berikutnya, tanah. Sistem produksi manufaktur tentu membutuhkan lokasi untuk mendirikan pabrik, gudang, dan lain-lain sebagainya. Ini tanah. Kemudian informasi. Dalam industri modern, itu informasi telah dipandang sebagai input. Berbagai macam informasi tentang kebutuhan pelanggan, kuantitas permintaan pasar, perilaku pesaing, dan lain-lain itu dianggap sebagai input informasi. Nah, inilah input yang berada dalam proses produksi. Kemudian kita lihat pada tahap berikutnya, yaitu tahap proses transformasi. Tahap proses transformasi yang dimaksud di sini itu dapat didefinisikan sebagai integrasi sekuensial dari tenaga kerja, modal, material, tanah, informasi, dan lain sebagainya dalam suatu lingkungan industri guna menghasilkan nilai tambah atau kita sebut juga dengan value added. Output. Output dari proses dalam sistem produksi itu dapat berupa barang atau jasa yang disebut dengan produk. Kemudian berikutnya produktivitas sistem produksi. Sistem produksi memiliki komponen atau elemen struktural dan fungsional seperti yang telah disampaikan sebelumnya yang berperan penting untuk menunjang kontinuitas operasional sistem produksi ini. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa proses transformasi juga dipakai sebagai pengendali sistem produksi agar mampu meningkatkan
meningkatkan perbaikan secara terus-menerus. Berikut kita lihat contoh sederhana dari kasus perhitungan produktivitas. Kita lihat soalnya, sebuah perusahaan itu menggunakan 150 kg bahan baku plastik untuk menghasilkan produk jadi sebanyak 120 kg pada bulan pertama. Pada bulan kedua, perusahaan tersebut mengkonsumsi jumlah bahan baku yang sama, yaitu 150 kg, namun produk jadi yang dapat dihasilkan lebih banyak, yaitu sebanyak 145 kg. Pertanyaannya, hitunglah produktivitas bulan pertama dan bulan kedua perusahaan tersebut. Di mana kita tahu untuk perhitungan untuk produktivitas yaitu output per input. Kita lihat outputnya di sini 120 di sini ya, bukan 100. Ini kita lanjut. Nah, ini dia 120 per 150. Itu hasilnya 0,8 atau 80%. Nah, untuk produktivitas bulan kedua yaitu output bulan kedua dibagi dengan input bulan kedua. Outputnya 145 kg dan inputnya 150 kg. Hasilnya adalah 0,96 atau 96,67%. Nah, dari contoh sederhana tentang perhitungan produktivitas ini dapat kita melihat bahwa produktivitas perusahaan tersebut terjadi peningkatan dari 80% ke 96,67% dengan menggunakan sumber daya yang sama atau menghasilkan jumlah produk jadi yang lebih banyak. Nah, ini contoh sederhana. Dan berikut kita lihat siklus produktivitas. Menurut Seman tahun 1985 itu telah memperkenalkan suatu konsep formal yang disebut sebagai siklus produktivitas atau productivity cycle. Itu untuk dapat dipergunakan dalam meningkatkan produktivitas secara terus-menerus. Pada video sebelumnya kita sudah singgung tentang siklus produktivitas. Itu ada 4 tahap. Kita lihat tahap pertama yaitu measurement atau pengukuran. Pada tahap ini itu dilakukan proses pemberian angka atau usaha untuk memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana suatu aktivitas produksi telah mencapai karakteristik yang diinginkan. Ini pada tahap pertama. Kemudian kita lihat pada tahap kedua yaitu tahap evaluasi, di mana di sini dilakukan proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan itu sesuai tidak dengan perencanaan atau tujuan yang ingin kita capai. Ini pada tahap yang kedua. Kemudian kita lihat pada tahap yang ketiga, yaitu tahap planning atau perencanaan. Pada tahap ini yang dilakukan yaitu proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, itu membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi serta mengembangkan rencana aktivitas kerja suatu organisasi atau suatu perusahaan. Ini pada tahap yang ketiga. Kemudian tahap berikutnya, tahap keempat yaitu improvement atau disebut juga dengan perbaikan. Pada tahap ini yaitu usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan produk dan memperbaiki produk, pelayanan ataupun proses. Ini pada tahap yang keempat. Oke, berikut kita lihat materi yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas. Kita lihat di sini ada faktor teknis, faktor produksi, faktor organisasi, faktor personil, faktor finansial, faktor manajemen, faktor pemerintah, dan faktor lokasi. Kita lihat yang pertama itu faktor teknis. Faktor teknis ini adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak dan ukuran pabrik atau mesin produksi yang tepat, penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknis penelitian dan pengembangan, serta penerapan komputerisasi dan otomatisasi pada produksi yang bersangkutan.
Nah, jika perusahaan menggunakan teknologi terbaru dengan tepat, maka produktivitas akan semakin tinggi. Ini yang pertama. Nah, kita lihat yang kedua yaitu faktor produksi. Faktor produksi adalah meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian produksi, penggunaan bahan baku yang berkualitas baik, serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Nah, jika semua faktor produksi dapat berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan produksi. Kita lihat faktor berikutnya yaitu faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor yang berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan. Pendefinisian dengan jelas otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen, serta pembagian kerja yang spesialitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Ini faktor organisasi. Kita lihat faktor berikutnya, faktor personil. Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas dari suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, individu atau tenaga kerja yang tepat harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Tenaga kerja yang lulus seleksi harus diberi pelatihan dan pengembangan yang tepat serta memberikan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Ini untuk faktor personil. Kemudian berikutnya faktor finansial, faktor keuangan, di mana keuangan merupakan darah bagi sebuah bisnis atau di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan atau modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Manajemen harus memperhitungkan dengan baik pengembalian atas modal yang mereka investasikan. Keuangan yang dikelola dengan baik tentu akan dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan, yaitu faktor finansial. Berikutnya kita lihat faktor manajemen. Untuk faktor manajemen yaitu suatu manajemen yang bersifat ilmiah, berorientasi masa depan, tulus dan berkompeten akan secara positif akan mempengaruhi produktivitas perusahaannya. Manajemen yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya yang terendah, menggunakan teknik produksi terbaru, memberikan lingkungan kerja yang baik, dan selalu memotivasi karyawannya akan secara signifikan menghindari produktivitas untuk meningkatkan produktivitas perusahaannya. Ini dari faktor manajemen. Berikut kita lihat dari faktor pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah seperti peraturan ketenagakerjaan, kemudian kebijakan fiskal yang meliputi suku bunga dan perpajakan akan sangat berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Manajemen perusahaan yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan pemerintah serta menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah tentu akan dapat meningkatkan produktivitas perusahaannya. Ini dari faktor pemerintah. Kita lihat berikutnya dari faktor lokasi. Produktivitas kerja suatu perusahaan juga sangat tergantung pada lokasi di mana organisasi tersebut berada. Faktor lokasi tersebut diantaranya seperti fasilitas infrastruktur, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan sumber bahan baku, tenaga kerja yang terampil, dan lain sebagainya. Nah, inilah 8 faktor yang mempengaruhi produktivitas dari suatu perusahaan. Inilah yang